Pimpinan sejumlah partai politik sudah mulai sibuk melakukan pendekatan politik dengan cara membangun koalisi. Partai Golkar, PAN, dan P3 yang membentuk koalisi Indonesia Bersatu kembali melakukan pertemuan. Lalu apa saja yang akan dibicarakan? Mungkinkah membicarakan figur calon presiden? Tiga ketua umum partai politik, Zulkifli Hasan dari PAN, Erlangga Hartarto dari Golkar, dan Suharto Monoarfa dari P3 melakukan pertemuan di Rumah Heritage Samratulangi, Jakarta Pusat pada 12 Mei lalu. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan koalisi dengan nama Koalisi Indonesia Bersatu. Ketiga partai ini mengumumkan koalisi lebih awal lantaran tidak ingin mengulang pemilu sebelumnya yang menyebabkan perpecahan karena hanya ada dua pasangan calon. Meski sudah terbentuk sebuah koalisi, namun di koalisi tersebut belum membicarakan figur yang akan dijadikan calon presiden. Sabtu malam nanti, koalisi ini akan melakukan pertemuan kembali. Tentu saja ada sejumlah kesepakatan yang akan disepakati dalam pertemuan tersebut. Lalu benarkah pembentukan koalisi baru Golkar, P3, dan PAN menjadi tanda partai koalisi atau pendukung pemerintah sudah tidak solid? Lantas sejauh mana pertemuan dan koalisi sejumlah partai politik tersebut dibangun? Mengingat dalam hitungan kalender hajatan pemilu 2024 masih 2 tahun lagi. Tim TV One mengabarkan. Tiga pimpinan partai politik, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan kembali bertemu malam ini. Pertemuan merupakan pertemuan yang kedua kalinya setelah sebelumnya sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Adakah dalam pertemuan kedua ini sudah mengerucut kepada calon presiden yang akan mereka usung? Kami akan membahasnya bersama dengan politikus Partai Golkar, Nurul Arifin, dan juga pengamat politik Hanta Yuda. Kita terlebih dahulu menuju ke Mbak Nurul Arifin. Selamat sore Mbak Nurul Arifin, kami ingin tahu agenda pertemuan partai di Koalisi Indonesia Bersatu malam hari ini. Rencananya apakah akan bertemu dengan sejumlah komponen elemen bangsa lainnya atau mungkin bertemu parpol lain? Seperti apa Mbak Nurul Arifin? Baik, selamat malam Mas Andro, Mas Hanta Yuda, juga pemirsa di rumah. Malam ini memang ini adalah agenda kami kedua, KIB, setelah awal pertemuan di tanggal 12 Mei 2022. Pertemuan malam ini adalah bentuk silaturahim secara nasional melibatkan DPD 1 dan DPD 2 secara nasional untuk ketiga partai tersebut dan mengukuhkan kerjasama, kekompakan, dan sinergitas yang bisa kita lakukan begitu untuk ide-ide untuk mengusung ide-ide yang lebih besar lagi begitu. Karena sekarang ini kalau bahasanya Bapak Ketua Umum kami ini adalah baru chapter pembuka. Jadi kita belum masuk ke daftar isi, belum masuk ke visi misi, dan belum masuk ke outputnya apa begitu. Tapi yang jelas bahwa kami juga di sini, Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan P3, mempunyai kesamaan visi untuk mendukung terus program pemerintahan Bapak Jokowi pada sampai dengan tahun 2024. Karena kita juga menyadari bahwa pemerintahan Bapak Jokowi telah berhasil membawa Indonesia maju, kemudian juga diakui di kancah dunia internasional melalui masa-masa pandemi dan masa-masa sulit lainnya. Kita tidak masuk ke dalam jurang krisis ekonomi, sehingga kita tetap konsisten akan mendukung pemerintahan Bapak Jokowi dan menjaganya sampai dengan tahun 2024. Demikian Mas. Pertemuan malam hari ini hanya untuk internal atau melibatkan pihak eksternal Mbak Nurul? Karena kami dengar akan mengundang Projo juga. Ya, ada beberapa pihak eksternal, ada beberapa juga pejabat yang hadir begitu. Namun utamanya yang diundang itu adalah merupakan bagian dari sahabat kami juga, bukan semata-mata ini secara politis, hitung-hitungan politis begitu, tidak, karena Projo itu ya ketuanya kita tahulah Mas Ari Budi Setiadi ini adalah sahabat kami, khususnya sahabat Ketua Umum Partai Golkar ya. Dan kalau dari visinya begitu, secara ormas, Projo ini mempunyai juga satu visi yang sama, yaitu menjaga kebinekaan, persatuan, dan kami pernah sama-sama berkoalisi waktu kampanye untuk Bapak Jokowi Ma'ruf. Jadi sebetulnya hubungan ini sudah terjalin sejak lama.
Jadi bukan ujuk-ujuk malam ini diundang begitu. Dan komunikasi kami juga baik sih. Mbak Nurul, tapi bisa dikatakan koalisi ini sifatnya permanen ya Mbak ya, karena ada pihak eksternal yang mengatakan wah jangan-jangan ini koalisi yang hanya bersifat prematur, setengah jalan. Gimana Mbak Nurul? Insya Allah kalau melihat dari komitmen ya, dan kemudian kan ini pembicaraannya bukan ujuk-ujuk juga begitu ya. Jadi penjajakannya sudah cukup lama begitu, dan saya kira apa yang kita sepakati adalah bahwa dengan lahirnya Koalisi Indonesia Bersatu ini kita justru seperti memecah es yang membeku, kristalisasi di antara dua kubu pasca Pilpres 2019 yang masih terasa sampai saat ini. Dan justru yang kita syukuri adalah dengan kelahiran KIB ini, polarisasi itu kita berharap bisa dihindari begitu. Karena kita sudah melihat kan petanya kurang lebih seperti apa. Kemudian saya tidak tahu lah, tapi kira-kira nanti ada berapa pasangan begitu ya. Tapi harapannya adalah bahwa luka-luka lama yang membekas pasca 2019 ini dengan kelahiran KIB sebagai telur dari Pilpres mendatang bisa terrealisasi begitu. Baik, kita ke Mas Hanta Yuda. Kalau Mas Hanta melihat apakah memang pertemuan kedua ini bagian dari mengokohkan visi misi semata atau memang perlu ada sepak terjang yang lain Mas yang harus dimunculkan oleh KIB? Ya, saya kira ide ini patut kita apresiasi ya, positif. Sejak awal membangun koalisi, meskipun soal permanennya itu perlu diuji ke depannya seperti apa. Cuma memang tantangannya ada dua hal. Satu, bagaimana koalisi ini pembentukannya ini punya semen perekat. Jadi pengikatnya apa? Terbentuknya koalisi belajar di Indonesia maupun secara teoritis kan biasanya karena kesamaan ideologi ataupun platform partai. Kalau ini sulit untuk menjelaskannya di Indonesia. Yang kedua adalah karena faktor kedekatan veto player atau orang kuat di partai, ketua umum. Kalau ini standar ya, hampir semua dekat lah tiga ketua umum ini. Saya kira iya masuk sana. Yang ketiga karena faktor teknis. Nah, ini sudah masuk. Faktor teknis itu karena regulasi ambang batas untuk mencalon presiden 20%. Nah, tiga partai ini sudah melampaui. Masuk di sana. Nah, ada dua yang penting saya kira faktor terbentuknya koalisi yang lainnya biasanya terbentuk karena ada figur capres. Nah, yang menariknya di mereka ini terbentuk dulu sebelum ada capresnya. Kalau dulu kita ingatkan ada faktor SBY, kemudian partai mengumpul, kemudian Pak Jokowi, kemudian partai-partai berkumpul. Nah, untuk memperkuatnya memang sudah harus mulai dipikirkan siapa calon presiden. Karena tidak mungkin secara strategis, taktis koalisi ini tidak punya. Yang satu lagi faktor kingmaker di belakang layar. Nah, tadi apakah juga ada faktor itu? Misalnya ada faktor figur-figur kuat seperti Pak Presiden Joko Widodo. Misalnya bagian dari ini saya kira akan membuat ini kemungkinan akan menjadi koalisi yang kuat. Nah, saran saya sedikit, kalau ingin menjadi panggung atraktif Mbak Nurul, harusnya memikirkan bagaimana koalisi ini membuat panggung atraktif, misalnya membuat konvensi calon presiden. Menarik, kan belum ada namanya. Soal dibikin panggung atraktif ini bisa kita lebih dalami sesaat lagi Mas Hanta. Kita harus jeda terlebih dahulu Mas Hanta, mohon maaf. Ini menarik sekali soal panggung atraktif yang harus disuguhkan oleh KIB. Sesaat lagi kita akan bahas hanya di Kabar Petang pemirsa.